Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita membahas mengenai EMCU, fitur bawaan Simeres Kanja, yang fiturnya itu nanti pasien yang terdaftar akan langsung masuk di bagian menu, terus kemudian ada di bagian booking MCU perusahaan. Untuk perusahaan sendiri yang bekerja sama dengan rumah sakit nanti akan menggunakan aplikasi seperti ini. Ini kurang lebih tampilannya. Untuk daftar perusahaannya itu nanti bisa dari bagian registrasi, nomor rekam medis. Di bagian sini ini ada daftar instansi pasien atau perusahaan pasien yang bekerja sama dengan rumah sakit kita. Atau daftarnya nanti bisa dicari di sini, perusahaan pasien, keluarnya seperti ini. Ini ada kode. Passwordnya nanti tinggal dimasukkan di sini. Pasien-pasien yang sudah masuk di tempat kita dan sudah kita daftarkan berdasarkan perusahaan, secara otomatis nanti akan langsung tampil di aplikasi EMCU-nya. Sebagai contoh tadi ada kode perusahaan maju mundur dengan kode I0001. Passwordnya 1234567. Kita masukkan captcha-nya. Salah ya, 0002 1234567 025664. Nah, ini karyawan atau pegawai terdaftar adalah sesuai dengan data yang ada di sini, sesuai dengan data pasien yang sudah kita lekatkan terhadap instansi perusahaan tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, dan nanti bisa langsung dilihat riwayat MCU-nya. Untuk perusahaan yang ingin booking, langsung diklik di bagian booking, akan tampil daftar pasiennya. Akan keluar daftar pasiennya seperti ini. Nah, pasien yang mau didaftarkan MCU tinggal dipilih. Terus kemudian tinggal dipilih dia mau MCU tanggal berapa. Hari ini harus dibuat minimal itu H-1. Jadi saat ini tanggal 8, berarti ini langsung tampil tanggal 9 seperti ini. Terus kemudian ketika kita simpan, secara otomatis pasien yang sudah didaftarkan di booking dia tidak akan tampil lagi, untuk menghindari kesalahan penyimpanan atau pendaftaran 2 kali. Data yang sudah disimpan nanti masuk ke data booking, tinggal kita cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini statusnya selama dia belum diverifikasi oleh rumah sakit, data tersebut masih bisa dihapus. Ya, dari sini masih bisa dihapus. Data yang sudah disimpan ini tadi secara otomatis akan langsung tampil di sisi perusahaan atau di sisi rumah sakit, di bagian menu, kemudian di bagian booking MCU perusahaan. Kita cari di tanggal 9. Perusahaannya kita ambil sesuai dengan instansi terkait. Nah, ini akan tampil. Terus kemudian kalau misalnya mau diverifikasi oleh bagian registrasi, tinggal dipilih dokter MCU-nya atau yang bertanggung jawab siapa. Polinya dimasukkan ke poli MCU atau yang lain sesuai dengan tarif yang ada di rumah sakit atau sesuai dengan poli yang dipakai di rumah sakitnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk data kalau misalnya dari pihak perusahaan itu cancel misalnya, itu bisa nanti langsung dihapus oleh perusahaan terkait. Dari sini dihapus. Kalau misalnya dari rumah sakitnya, dari perusahaannya konfirmasi pasiennya tidak jadi, bisa langsung dihapus. Ya, di sini. Nah, tinggal diklik hapus saja. Kalau ini sudah diverifikasi dan sudah disimpan seperti ini, datanya secara otomatis akan langsung masuk ke bagian registrasi di tanggal 9. Nah, ini masuk sebagai data MCU. Di bagian sini tadi datanya karena dia belum keluar hasilnya, itu masih bisa dihapus. Kalau tidak ya konfirmasi. Untuk di data MCU sendiri,
Ini rekapannya ada di bagian sini. Bisa dicari per perusahaan. Ya. Kalau misalnya nanti pasiennya sudah diperiksa seperti ini, nanti bisa dipilih semua. Terus kemudian statusnya bisa dijadikan menunggu atau selesai. Kalau sudah selesai berarti nanti dari pihak perusahaan itu tidak bisa menghapus data MCU yang ada di sini seperti itu, dan akan berubah posisinya dia sudah keluar, sudah selesai seperti itu. Nah, untuk si pasien sendiri, kalau misalnya dia belum pernah periksa ke rumah sakit tersebut, pihak perusahaan itu bisa mengajukan pasien baru. Jadi pasien yang belum pernah periksa itu bisa dimasukkan di sini. Sutini, alamat pasien Klaten misalnya, kelurahan nah ini dipilih seperti ini. Mekanik, terus kemudian statusnya menikah, Islam, tanggal MCU nya untuk besok, terus ini dimasukkan nomor HP, umur 25 misalnya, pendidikan D3, diri sendiri, tes nomor NIP di perusahaannya. Kalau sudah kemudian disimpan. Oh iya, simpan. Data pengajuannya akan langsung keluar di sini. Kalau mau diubah atau dihapus dipersilahkan. Ini. Nah, dan data ini nanti akan langsung masuk ke data pengajuan pasien baru. Ini kita pilih dulu sesuai instansinya. Tadi Hiatul Nadia untuk tanggal 9. Terus polinya kita masukkan ke MCU. Jenis bayarnya kita pilih tadi umum. Nah, ini untuk pengajuan pasien baru tinggal diklik kanan, pengajuan pasien baru. Nah, ini kalau misalnya mau dihapus bisa, kalau mau disimpan bisa langsung disimpan, masuk sini. Nah, ini datanya sudah masuk ke data booking MCU ya, karena sudah diverifikasi datanya sudah masuk ke data booking MCU, dan masuk juga ke data yang ada di sini tadi, di data booking MCU di sini tadi. Dia sudah langsung masuk ya di sini. Terus kemudian oleh si petugas tinggal diverifikasi kembali, dan nanti jadi satu di bagian registrasi yang ada di sini ya, seperti ini. Terus kemudian oleh pihak rumah sakit
akan dilakukan verifikasi di sini tanggal 9 untuk dimasukkan hasil MCU, laborat, radiologi dan lain-lain. Nah, kita coba masukkan data MCU-nya. Dimasukkan dokternya dan lain sebagainya. Simpan. Nah, sudah selesai. Untuk hasilnya kalau mau dicetak kurang lebih seperti ini, tetapi nanti tidak usah dicetak kalau sudah menggunakan aplikasi MCU-nya, karena datanya bisa langsung dilihat oleh perusahaan terkait. Dan data tersebut nanti juga akan langsung masuk ke aplikasi e-pasien yang nanti bisa langsung dibuka oleh si pasien sendiri untuk melihat hasilnya. Nah, ini MCU. Kalau misalnya dokternya melakukan pemeriksaan swab, terus kemudian kalau misalnya dilakukan pemeriksaan laboratorium atau dikeluarkan hasilnya, ini kita masukkan ngasal ya. Terus kita simpan. Terus kemudian kalau misalnya ada pemeriksaan radiologi, torak, terus kemudian kalau ada sudah keluar hasil oleh dokternya, langsung dimasukkan hasilnya. Terus kemudian kalau misalnya hasilnya mau diupload, kita tinggal upload gambar radiologinya. Disimpan. Nah, kalau datanya sudah selesai seperti ini, nanti oleh rumah sakit itu status data pasiennya, begitu dia sudah selesai, nanti dari yang ada di sini statusnya kita setting menjadi sudah selesai. Nah, statusnya sudah selesai menjadi seperti ini. Data yang sudah selesai tidak bisa dihapus karena datanya sudah masuk ke registrasi. Nah, data Pokeng MCU-nya nanti statusnya akan berubah keluar menjadi hasil MCU ya. Nah, ini bisa dilihat hasil MCU-nya, termasuk nanti gambar radiologi, hasil laborat, hasil bacaan lab dan lain-lainnya. Nah, ini hasil MCU-nya. Terus kemudian kalau misalnya si perusahaan tersebut pengen melihat riwayatnya, nanti tinggal dipilih di sini ada riwayatnya, sehingga akan keluar MCU yang dilakukan baik yang terakhir ataupun yang pernah dilakukan oleh si karyawan tersebut untuk perusahaan kita selama dia masih menjadi karyawan kita ya, untuk di sininya itu ya. Data dia di data MCU-nya dulu itu bisa ditrace seperti ini. Terus kemudian hasilnya dilihat di sini seperti ini gitu. Dan nanti dashboardnya akan selesai di sini, mana yang Pokeng,
mana yang terdaftar, mana yang menunggu, mana yang sudah selesai, pasien baru berapa, yang sudah terkonfirmasi berapa. Menjadi bagian dari komunikasi antara pihak perusahaan dengan rumah sakit seperti ini ya. Nah, ini tadi tes MCO, bisa dilihat riwayatnya. Kalau dia belum pernah ya otomatis kosong. Ya, ini hasil MCO-nya. Bagi yang belum ada ya tampilannya seperti ini. Kemudian untuk si pasien sendiri nanti bisa membuka aplikasi e-pasien yang menampilkan hasil MCO dia. Nah, MCO. Nah, data pasiennya kita cari terlebih dahulu di sini tadi MCO. Nah, data yang tadi diverifikasi secara otomatis, pengajuan pasien dari perusahaan juga akan langsung masuk ke daftar pasien kita. Nah, ini kodenya, nomor RM-nya 00044. Kita coba masukkan passwordnya agar nanti pasien bisa login. Login 000044. Tadi passwordnya adalah tes 584405. Nah, ini adalah e-pasien bawaan Siemens Kansha. Nah, nanti si pasien bisa merubah sendiri passwordnya. Untuk riwayat MCU dia bisa dilihat di sini dan akan langsung keluar hasilnya sesuai yang sudah dilakukan ya. Nah, selama dia masih menjadi pasien kita atau selama dia pernah periksa di tempat kita, akan bisa dilacak hasil MCU-nya seperti ini. Nah, ini adalah tutorial aplikasi MCU dan e-pasien yang ada di Siemens Kansha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.